Berita bagus ini buat emak-emak ini. Jadi Pak Purbaya minta kepada Presiden Prabowo agar MBG diuangkan saja untuk siswa. Tapi ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi yang populis-populis, semuanya ribut. Sekolah rakyat, pemerataan yang lain, semuanya ribut kan? Mana ada yang, pasti ada yang protes. Buang-buang duit buat makan, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Menteri Keuangan Purbaya mengusulkan agar MBG diuangkan. Wah, ini menjadi kabar yang baik teman-teman. Karena kita bisa bayangkan setiap anak akan mendapatkan uang bekal 300.000 kalau misalnya 30 hari. Kalau misalnya 26 hari per bulan berarti 260.000. Dan tentu ini akan sangat membantu perekonomian keluarga kecil di Indonesia. Usulannya sudah diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan sedang dikaji. Nah, alasannya kenapa Pak Purbaya ingin agar mungkin ini sebagian uang MBG itu diuangkan, betul ya kalimatnya, sebagian anggaran dari MBG diuangkan karena di beberapa lapangan ya, di beberapa wilayah banyak sekali makanan-makanan yang terbuang. Jadi Purbaya sangat menyayangkan hal itu terjadi karena ya itu makanan yang terbuang itu dibayar oleh negara, jadi kurang efektif, itu alasannya. Nah, terlepas ya, saya tidak mau menyebut bahwa MBG diuangkan itu bagus, MBG tetap berupa makanan yang dikelola oleh dapur-dapur MBG itu masih oke-oke saja. Jelas harus ada evaluasi. Nah, mungkin ini ada beberapa evaluasi yang dilakukan oleh Menke Purbaya sampai ada kesimpulan bahwa MBG diuangkan saja daripada nganggur. Nah, tapi ternyata nggak semuanya ya teman-teman, tidak semuanya itu diuangkan. Jadi beberapa MBG yang kinerjanya bagus, kinerjanya baik ya, tetap dilanjutkan. Ini menurut Pak Purbaya ya, menegaskan di sini dalam press release singkatnya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa menegaskan anggaran program makan bergizi gratis MBG bisa dialihkan ke program lain jika penyerapannya rendah. Nah, jadi ini kata kuncinya ya, jika penyerapannya itu rendah. Salah satu opsi yang siap akan dilakukan adalah memperluas program bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk masyarakat. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap untuk masyarakat seperti perluasan bantuan yang 2 kali 10 kg beras, kata Purbaya di Komplek Istana Kepresidenan. Oke nih, teman-teman, mending kita langsung saja ya simak penjelasan langsung dari Menke Purbaya seperti apa mekanismenya. Apakah rakyat juga mendukung, menyambut baik kalau misalnya ya uang MBG yang 10.000 sehari per siswa ini langsung ditransferkan ke ibu dan juga bapak atau wali murid siswa tersebut? Kita simak teman-teman informasi selengkapnya. Tapi ketika Pak Prabowo jalankan kebijakan MBG, apalagi yang populis-populis, semuanya ribut. Sekolah rakyat, pemerataan yang lain, semuanya ribut kan? Mana ada yang, pasti ada yang protes. Buang-buang duit buat makan, gitu kan? Kalau saya, pandangan saya beda. Itu adalah salah satu upaya dari pemerataan manfaat pembangunan. Itu akan menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Karena trickle down effect zaman dulu nggak langsung ke bawah kan, jadi langsung intervensi ke sana. Jadi kalau saya lihat, dia menjalankan pemerataan manfaat dan stabilitas nasional yang dinamis. Itu. Jadi seperti langkah dewa mabok, tapi nggak mabok-mabok amat. Kalau Anda ngerti. Kalau nggak ngerti ya nggak apa-apa, saya ajarin sekarang ya. Sesuai keinginan Bapak Presiden, jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai 4. Itu jumlahnya 35,40 penerima manfaat, keluarga penerima manfaat, yang artinya itu mencakup di 140 juta jiwa.
Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat 300.000. Nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat 900.000. Bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan. Kemudian juga kantor pos. Untuk apa? Untuk kita memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tadi, sehingga di akhir tahun ini ataupun di masa sekolah ini ataupun di dalam kehidupan mereka tentu dapat digunakan untuk membantu. Dan ya akhir tahun ekonomi terus berjalan dan ini tentunya sangat baik. Dan hari Jumat selalu sudah di launching sendiri oleh beliau langsung dan Menko Ekonomi, dan tadi saya cek bagaimana pelaksanaannya dan sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank himbaranya, kemudian kantor pos juga. Jadi sudah dapat dipastikan hari Senin dan hari-hari selanjutnya itu uangnya, BLT-nya sudah dapat langsung diterima. Dan tentunya 70 triliun beliau kembalikan. Ini saya kira dalam sejarah Republik Indonesia hampir nggak pernah terjadi. Pejabat mengembalikan uang. Biasanya udah mulai November pejabat menghabiskan uang, mencari kegiatan untuk anggaran dihabiskan. Beliau bilang beliau kembalikan 70 triliun. Alokasi anggaran MBG, Pak, kata dia kan itu kan program prioritas presiden. Malah bagus kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja. Kan saya bayar bunga, itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Pak, viral di media sosial Pak, Bapak sudah mulai negur-negur programnya Pak Prabowo nih yang makan bergizi gratis Pak. Bukan negur, terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung. Seperti perluasan bantuan tadi yang 2 kali 10 kg beras, tadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak negur, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Menteri Keuangan Purbaya mengkritik keras Kepala Badan Gizi Nasional dan mengatakan kenapa program makan bergizi gratis itu penyerapan anggarannya rendah, alias uang yang dipakai itu untuk program tidak berjalan maksimal. Padahal menurut laporan yang mereka sampaikan itu semuanya baik-baik aja, dan Purbaya mengatakan akan melakukan jumpa pers dengan Kepala MBG secara langsung. Kita tahu sendiri bahwa makan bergizi gratis beberapa kali mengalami kendala di berbagai daerah, dan ternyata diketahui bahwa penyerapan anggarannya itu memang rendah, alias program ini dananya itu tidak sesuai dengan apa yang diperuntukkan dan berjalannya tidak maksimal. Saat ia ditanya, di bagian keuangan, awalnya dilaporkan semuanya baik-baik saja, kata Purbaya. Padahal kenyataannya buruk banget. Oleh karena itu, Menteri Keuangan Purbaya mengusulkan cara kontrol yang lebih terbuka dan transparan, dan tiap bulan akan ada jumpa pers bersama dengan Kepala MBG. Nah, kalau penyerapan anggarannya jelek, maka Kepala MBG yang harus menjelaskan langsung kepada publik. Jadi jangan tertutup banget kesannya. Dan Menteri Keuangan Purbaya juga menjelaskan bahwa program lainnya yang berjalan lambat akan disisir alias diawasi dan dipaksa lebih disiplin. Jadi, di era Menteri Keuangan Purbaya ini, ia akan meningkatkan akuntabilitas dan lembaga atau program yang boros waktu atau lambat itu nggak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Wacana transformasi program makan bergizi gratis MBG kini tengah memasuki babak baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara resmi telah mengajukan untuk perubahan skema program MBG kepada Presiden Prabowo. Jika sebelumnya bantuan tersebut diberikan dalam bentuk paket makanan siap saji, Purbaya mengusulkan agar dana tersebut langsung dikirimkan berupa uang tunai kepada para siswa penerima manfaat. Usulan ini bukan tanpa alasan kuat. Terdapat beberapa poin krusial yang mendasari mengapa bantuan tunai lebih efektif ketimbang distribusi makanan fisik. Alasan utama di balik usulan ini adalah untuk meminimalisir pemborosan anggaran akibat makanan yang terbuang sia-sia. Selama ini terdapat kekhawatiran mengenai menu yang tidak sesuai dengan selera anak-anak atau resiko nasi yang basi saat sampai ke tangan siswa. Menurut Purbaya, perubahan skema program MBG dengan memberikan uang tunai, orang tua siswa memiliki kendali penuh untuk menyediakan makanan yang benar-benar disukai dan dibutuhkan oleh anak mereka. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa skema uang tunai pada program MBG akan jauh lebih transparan, serta dapat meminimalisir potensi praktik korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Penyaluran langsung ke penerima lebih aman dan minim resiko kebocoran anggaran, ketimbang dengan proses pengadaan makanan melalui pihak ketiga yang rentan mengalami kendala teknis maupun penyimpangan. Selain untuk urusan gizi, perubahan skema program MBG ini juga memberikan fleksibilitas bagi keluarga untuk mengatur sendiri menu harian, baik untuk sarapan maupun bekal sekolah. Jika ada sisa dari alokasi dana tersebut, keluarga bisa memanfaatkannya sebagai tabungan masa depan anak. Hal ini secara tidak langsung mendidik masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga dengan lebih bijak, kata Purbaya. Berdasarkan data anggaran yang dipaparkan Menke Purbaya, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp15.000 per hari untuk setiap siswa. Jika menghitungnya berdasarkan hari efektif sekolah, berikut ini rinciannya. Mingguan, Rp75.000 untuk 5 hari sekolah. Bulanan mencapai Rp300.000 per siswa, asumsi 4 minggu efektif. Meskipun usulan perubahan skema program MBG ini menawarkan efisiensi tinggi, namun pemerintah masih mengkaji secara mendalam terkait dampak sosial dan ekonominya. Pasalnya muncul pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak khawatir jika orang tua nantinya tidak menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Hingga saat ini, status kebijakan tersebut masih berupa wacana dan tengah menunggu keputusan resmi dari Presiden. Tujuan utama pemerintah tetap konsisten, yakni memastikan kualitas kesehatan dan pemenuhan gizi generasi muda Indonesia tetap terjaga dengan cara yang... Orang banyak kritik MBG kan, buat apa program seperti itu. Tapi kalau Anda lihat 3 pilar Sumitronomics, pemerataan pembangunan, stabilitas, dan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, yang 2 itu adalah sebetulnya didukung oleh MBG. Jadi saya nggak pernah kritik MBG, saya pikir bagus, tapi jalankan secara optimal. Iya. Itu yang dimau Presiden. Cara optimalnya seperti apa? Karena semua orang percaya bahwa MBG itu penting, cuman caranya itu menurut... Kalau saya nggak punya akses. Kalau saya Nggak, bilang aja, maksudnya ini dari segi... saya hanya bisa ngancam gini, return on saya bisa investment. ngomong ke dia, belanjain tepat waktu Pak. Kalau apa nggak belanjain tepat waktu, nggak tepat sasaran, saya ambil uangnya. Tapi sebetulnya bukan saya ambil, uangnya emang di tempat saya juga, kalau nggak dibelanjain. Jadi kita hanya mendukung beliau agar bisa lebih keras bekerjanya. Cuman begini, ini kan program baru juga. Nggak ada yang bisa memperoleh dalam waktu semalam. Itu yang perlu dimaklumi. Jadi saya sih mendukung terus dengan MBG. Biar aja MBG itu untuk stabilitas, pertumbuhan tinggi kita yang ciptakan tadi. Monetary, fiskal yang benar, uang yang cukup, perbaikan sistem iklim investasi yang baik. Nggak lama lagi saya akan ketemu dengan Menteri Perindustrian untuk diskusi gimana caranya membuat industri kita tumbuh lebih cepat lagi. Mestinya lebih pintar daripada saya kan, cuman saya nanya insentif apa yang bisa saya kasih supaya industri kita tumbuh lebih cepat lagi. Apa? Insentif apa? Bisa Maksudnya macam-macam. Bisa contohnya? ada yang bilang, dia bilang oh, kita nggak bisa bersaing di pasar dalam negeri karena banyak program-program barang-barang selundupan, tutup barang-barang selundupan itu. Saya akan kerjakan dengan beliau. Nanti saya akan tanya, yang mana sih yang ini yang masuk? Siapa pemainnya? Siapa tahu dia tahu punya pemainnya. Saya nggak usah pusing-pusing. Karena nggak keserap kan, terus dia balikin. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta. Tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi. Dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan. Jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, itu kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober akan saya lihat nih sampai akhir Oktober. Sekarang kan ber 23% kalau nggak salah penyerapannya kan. Iya Pak. Nah kita akan pastikan dia bisa menyerap dengan baik sebesar 71 triliun sampai akhir tahun. Ya teman-teman, sudah kita simak bersama-sama informasi lengkap terkait ya ini program MBG yang anggaran yang tidak terserap ya. Kalau misalnya barusan kita juga dengar ada 70 triliun lebih uang dari program MBG yang tidak terserap dan alhamdulillah dikembalikan oleh ini kepala BGN-nya. Dan ini tentu kita apresiasi, kita sangat apresiasi di mana Bapak Presiden langsung ya yang mengumumkan pengembalian anggaran program makan bergizi gratis sebesar 70 triliun oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Nah, setelah itu ya Pak Prabowo menugaskan Menke Purbaya untuk mengalokasikan anggaran ini
untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tidak ada ya teman-teman anggaran MBG yang masuk ke kantong pribadi para pejabat. Nah mudah-mudahan ya itu sudah sangat diminimalisir oleh Pak Prabowo, tapi balik lagi kita itu dipimpin oleh manusia, kita ini jamaah manusia ya, bukan malaikat. Jadi ya kalau misalnya ada oknum yang korupsi itu cuma 0,01%. Ya mudah-mudahan yang korupsi juga nanti bisa disikat juga oleh KPK dan juga Pak Prabowo dan juga Menkeu Purbaya. Gimana menurut kalian? Setuju kalau MBG diuangkan? Tulis di kolom komentar, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.